Kalau syarat sedekah itu harus pakai uang, gimana caranya orang miskin beli surga? Kenalin, namanya Rinso. Iya, kamu gak salah dengar. Kayak merek sabun cuci itu. Mungkin almarhum bapaknya ngasih nama itu dengan harapan hidupnya berguna buat ngebersihin kotoran dunia. Atau murni karena pas dia lahir, bapaknya cuman sanggup beli sabun itu. Waktu bapaknya meninggal, warisannya bukan tanah atau sertifikat rumah. Bapaknya cuma ninggalin sebuah buku catatan usang yang leceh. Isinya cuma satu bab, panduan tentang sedekah. Buat Rinso yang dompetnya selalu kosong dan makan aja susah, warisan ini rasanya kayak lelucon konyol. Gimana ceritanya orang miskin disuruh sedekah? Tapi karena otaknya polos, Rinso bawa buku itu ke tempat kerjanya yang baru. Dan di kepalanya, dunia ini mendadak berubah jadi kotak amal raksasa. Pernah suatu hari, ada teman kerjanya yang ngelawak, padahal garing luar biasa. Semua orang diam, cuma Rinso yang ketawa paling keras. Waktu ditanya diam-diam, dia jawab santai, lagi sedekah tawa, kasihan, biar harga dirinya nggak jatuh. Di hari lain, ada temennya yang curhat nggak jelas. Rinso cuma duduk, diam, dan dengerin sampai kupingnya panas. Sedekah telinga, katanya. Manusia zaman sekarang miskin tempat sampah buat isi kepalanya. Bahkan, waktu dia dimarahi bos habis-habisan padahal bukan salahnya, Rinso cuma nunduk dan senyum tipis. Sedekah kewarasan, biar bosnya lega. Dan dia nggak mukul istrinya pas pulang ke rumah. Orang-orang di tempat kerja ngira Rinso ini bodoh, naif, dibodoh-bodohi mau aja. Sampai suatu hari, satu temennya nanya sinis, Rinso, kamu itu miskin, duit pas-pasan, gaya-gayaan banget mikirin sedekah terus, duit dari mana? Rinso diam sebentar, terus dia jawab pelan, bro, orang kaya itu gampang kalau mau sedekah. Mereka tinggal buang sisa uang kembaliannya. Tapi orang miskin kayak saya nggak punya harta lebih. Jadi saya sedekah pakai waktu, pakai telinga, pakai urat tawa, pakai perasaan. Temannya terdiam. Rinso nggak sadar, di tengah kota yang isinya orang-orang egois yang pelitnya minta ampun, dia, si pemuda miskin dengan nama sabun cuci itu, sebenarnya adalah manusia paling konglomerat yang pernah ada. Waktu kecil, kita mainin magnet buat narik-narik paku. Sekarang kebalik, kita yang jadi pakunya. Ada satu hal receh yang saya ingat waktu kecil, mainan magnet. Benda hitam itu cuma punya dua kerjaan mutlak. Kalau nggak narik, ya nolak. Sadar nggak, pola mainan anak kecil itu ternyata jadi algoritma hidup kita sekarang. Hari ini, kita ditarik kuat oleh parasnya yang cantik, saldo rekening, dan ekspektasi setinggi langit. Besoknya, kita ditolak mentah-mentah oleh realita, pengkhianatan, dan rasa kehilangan. Tarik, tolak. Pantesan aja capek. Saya jadi ingat Ka'bah. Katanya, itu pusat bumi. Satu-satunya tempat dengan medan magnet bernilai 0, kosong, netral. Ilmuwan bilang titik netral itu tercipta saat dua gaya tarik yang sama-sama brutal saling berbenturan sampai akhirnya meniadakan satu sama lain. Jangan-jangan ditarik dan ditolaknya kita setiap hari, dibenturkannya rasa sedih dan senang yang bertubi-tubi adalah cara semesta memaksa kita menuju titik nol itu. Titik pasrah, dimana senangnya nggak bikin terbang, hancurnya nggak bikin jatuh. Sebuah ketiadaan ego, ketiadaan rasa memiliki. Mungkin inilah versi lain dari bagi yang mampu meniadakan egonya sendiri. Dan bayangkan kalau kita berhasil sampai di titik nol itu. Di sana kita akan sadar sebuah keajaiban gila. Mulai dari partikel atom yang paling kerdil, manusia yang ukurannya nanggung, sampai tata surya yang oversize. Semuanya bergerak, berputar mengelilingi kehampaan suci yang sama. Kalau hari ini hidupmu masih pusing ditarik tolak keadaan, jangan-jangan egomu yang terlalu gendut buat diajak tawaf. Kenapa? Kamu lebih panik telat bayar cicilan daripada telat ibadah. Kenapa? Karena debt collector meneror kontak WhatsAppmu, sedangkan Tuhan tidak. Kenapa teror itu jauh lebih menakutkan? Karena manusia modern lebih takut kehilangan muka di depan temannya daripada kehilangan tempat di akhirat. Kenapa reputasi sosial begitu penting? Karena hari ini kita dididik bahwa harga diri diukur dari seberapa sanggup kita memamerkan gaya hidup. Kenapa kita repot-repot memalsukan gaya hidup? Karena konsep surga itu terlalu jauh dan abstrak, sedangkan kebahagiaan semu dari barang bermerek dengan cicilan 12 bulan bisa langsung dipegang hari ini. Kenapa kita jadi tidak sabaran? Dulu kita diajarkan bahwa kemiskinan sejati adalah ketika hatimu masih terikat pada keinginan duniawi. Tapi hari ini, algoritma sengaja menyuntikkan ribuan keinginan yang sebenarnya tidak pernah kamu butuhkan.
Lalu apa dampaknya? Kita akhirnya meminjam uang dari masa depan kita sendiri hanya untuk terlihat kaya di hari ini. Kita menggadaikan ketenangan jiwa demi sepotong validasi dari orang-orang yang peduli pun tidak. Jadi, saat alarm subuhmu menyala dan kamu matikan begitu saja untuk lanjut tidur, tapi kamu langsung melompat panik saat jam 8 pagi, ada notifikasi tagihan jatuh tempo yang harus kamu kejar, kamu sebenarnya telah menundukkan kepala pada Tuhan baru. Tuhan yang tidak maha pengampun, punya nomor customer service, dan menagih denda keterlambatan 3% per hari. Berdoalah pada pay lettermu, semoga dia memberimu kedamaian.